Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana dengan kami, channel Kilobama Mundu. Buat batur sedulur yang menyaksikan video ini, saya doakan semoga mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin, Allahumma amin. Dan bagi yang belum sholat, silakan sholat dulu, karena sholat itu yang utama. Sekarang saya berada di makam keramat Syekh Kilobama Pangeran Brataklana Seda Lautan. Lokasinya untuk yang belum tahu berada di Desa Mundu Mesigit, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Di area komplek makam keramat ini dimakamkan banyak ya tokoh-tokoh penyebar syiar Islam, baik itu di Cirebon dan di luar Cirebon. Pada kesempatan perdana ini saya akan coba menjabarkan satu persatu, tidak langsung ke beliau, ke Syekh Kilobamanya, tapi lebih ke peninggalan beliau dulu. Nanti setelah dibahas semuanya baru nanti ke makam beliau. Makam keramat Syekh Kilobama Pangeran Brataklana Seda Lautan ini dikelola oleh juru kunci yang bernama Bapak Raden Solihin dan juga juru peliharanya Kang Raden Taufik. Untuk lokasinya berada di tengah sawah ya. Untuk akses jalan masuknya ada 3 akses. Yang pertama bisa melalui, untuk kendaraan roda 2 dulu. Untuk kendaraan roda 2 itu bisa melalui Jalan Pantura, tepatnya itu di depan Pasar Mundu. Nanti di situ ada Masjid Al-Falah Mundu dan di sampingnya persis itu ada jalan masuk. Bisa masuk ke dalam kurang lebih 2 kilo ya. Nanti bisa sampai di sini. Hanya untuk roda 2. Karena tidak jauh dari sini ada rel kereta, itu ada pelindungnya untuk hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melintas. Kalau untuk yang menggunakan kendaraan roda 4 itu ada 2 akses. Yang pertama dari arah, kalau dari Pantura itu nanti, kalau dari arah Tegal ya, berarti arah selatan, itu nanti ada penunjuk jalan arah ke Waduk Setu. Nah, nanti bisa masuk dari situ, nggak jauh dari pertigaan Pantura itu, tepatnya pas di depan Polsek Mundu. Masuk saja. Nanti tembusnya di sini, dari jalan belakang sini. Kalau yang dari arah kota Cirebon bisa pas di Gapura Selamat Jalan Kota Cirebon. Nanti ada jembatan apa itu namanya? Ada jembatan yang pas di depan SMK pelayaran itu. Nanti masuk. Nanti tembusnya juga dari sini. Oke, kita akan coba bahas peninggalan beliau Syekh Kilobama, Syekh Abdurrahman Al-Baghdad. Yang pertama kita bahas sumur dulu ya. Pertama kita bahas sumur dulu. Ini sumurnya seperti biasa ya. Umum apabila ada masjid sudah pasti ada tempat untuk bersuci. Nah, ini sumurnya, sumur keramat Syekh Kilobama. Usianya sudah sangat tua ya. Syekh Kilobama sendiri mensiarkan Islam itu menurut catatan sejarah di sekitar abad ke-11. Sekitar abad ke-11 bersamaan dengan masa kerajaan Singosari. Nih, kita sekarang sudah berada di sumur keramatnya. Gelap ya. Untuk sumur keramatnya ini tidak dalam sebetulnya, hanya kurang lebih
5 sampai 6 meter. Awalnya tidak tertutup seperti ini ya. Ini kan sudah tertutup ini. Tadinya terbuka, tempatnya terbuka, bahkan apa namanya tidak ada penghalang lah sedikit pun, tidak ada penghalang. Jadi masih terbuka. Jadi kalau mandi ya sudah pasti akan terlihat auratnya ya. Tapi pada saat beliau Bapak Raden Solihin pertama kali menjadi juru kunci itu sekitar tahun 93, ini sekitar tahun 95. Kemudian mulai di tembok keliling itu pun hanya sebatas dada orang dewasa. Intinya supaya menutup ketika ada yang mandi, khususnya peziarah wanita, jadi tidak terlihat auratnya. Itu tadi sumur keramat. Kalau untuk keistimewaan banyak ya. Untuk keistimewaan sumur keramat ini salah satunya yang pernah beliau ceritakan, sumur ini bisa bergejolak. Jadi seperti air mendidih, dan itu waktunya terjadi pada bulan Muharram. Itu pun tidak setiap hari, hanya waktu tertentu saja. Dan yang bisa menyaksikan juga hanya orang-orang tertentu. Kalau di Cirebon namanya istilahnya apa, Banyu Meneng ya kalau saya nggak salah. Banyu Meneng, itu istimewa katanya. Kalau untuk keistimewaan yang lain nanti biar beliau saja yang menceritakan secara langsung, biar tidak ada salah pengertian. Dan seperti yang sering terjadi ya, ada beberapa tayangan dari kawan-kawan yang salah mengartikan. Ya mudah-mudahan dengan adanya tayangan dari kami ini bisa sedikit meluruskan tentang Syekh Kilobama ini. Kemudian di sisi sebelah kiri ada Masjid Keramat Kilobama. Masjid ini kalau sebagian orang menyebutnya adalah Masjid Seribu Jin. Nah, di situ yang tadi saya bilang ada apa ya, kurang tepat lah ya. Kurang tepat. Mungkin ada hubungannya dengan murid-murid beliau, tapi yang pernah saya dengar dari penjelasan dari Pak Raden Solihin sendiri, memang Syekh Kilobama ini punya banyak murid, baik itu dari bangsa manusia juga dari bangsa jin. Mungkin karena hal itu banyak keganjilan yang terjadi di sini, kemudian orang-orang menyebutnya dengan nama Masjid Seribu Jin. Sebetulnya tidak ya. Untuk masjid ini sebetulnya besar ya. Ini awalnya tidak seperti ini. Ini masjid ini sudah runtuh sejak tahun 1950. Karena lama tidak digunakan, kemudian masjid ini roboh. Terus pas sekitar tahun 95-an juga mungkin ya, kalau saya tidak salah, direkonstruksi ulang oleh Bapak Raden Solihin berdasarkan dari pondasi yang masih ada dan berdila seperti sekarang ini. Belum ada atap ya, masih seperti ini. Tapi insya Allah ini sudah menyerupai aslinya. Masjidnya itu ada sejak abad ke-11, kemudian pernah juga diperbaiki oleh Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kemudian lama sekitar
kalau taunya entah ya, tapi oleh mbah-mbah buyut dari Pak Raden Solihin, Raden Arfad kedua kalau saya tidak salah, yang biasa atau yang dikenal dengan nama Kiai Salim, itu juga diperbaiki. Nah setelah itu sudah tidak diperbaiki sampai akhirnya runtuh, ambruk tahun 50-an, dan baru mulai disusun kembali itu sekitar tahun 95. Itu pun tidak langsung ya, karena ini kan tadinya di sini lokasinya masih apa ya, masih asri ya, pohon pun masih besar-besar, masih banyak pohon-pohon tinggi. Jadi, pembersihannya saja waktunya ya lumayan. Tuh, nanti kita akan tanya lebih jauh ke beliau, Bapak Raden Solihin. Dan untuk teman-teman ataupun tamu-tamu yang datang berziarah di sini kadang memang lupa ya kalau bahwasanya bangunan ini adalah masjid, karena memang keadaannya terbuka seperti ini. Karena itu di bawah sana tadi ada himbauan untuk sandal dilepas, dan memang dimanapun masuk masjid ya sandal harus dilepas. Sekaligus ingin mengingatkan apabila yang menyaksikan video ini tertarik untuk datang untuk berziarah ke Keramat Kilobama Mundu ini. Baik, sekian saja dulu video perkenalan dari kami. Di video berikutnya nanti saya akan coba tampilkan wawancara dengan beliau, masih berkaitan dengan sumur keramat dan masjid keramat ini, biar lebih afdol langsung dari sumbernya yang mengurus makam keramat Syekh Kilobama Pangeran Brataklana Seda Lautan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.